Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 6 yang disusun oleh yang pertama Rekayari NPM 20100011. Yang kedua Reni Handani NPM 20100012. Yang ketiga Ega Mahrifah NPM 20100105. Yang terakhir Anggi Maulana Devran NPM 20100006. Materinya tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan terbagi tiga, yaitu aliran klasik, gerakan baru dalam pendidikan, dua aliran pokok pendidikan. Aliran-aliran pendidikan ialah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pemikiran-pemikiran ini sudah dimulai dari zaman Yunani kuno hingga kini, pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dan perkembangan manusia. Aliran klasik yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran empiris, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Yang pertama saya akan membahas tentang aliran empiris. Aliran ini dimotori oleh seorang filosof berkebangsaan Inggris yang rasionalis bernama Johann Locke. Secara etimologis, empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Pokok pikiran yang dikemukakan oleh aliran ini menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakuinya. Johann Locke menganjurkan agar pendidikan di sekolah dilaksanakan berdasarkan atas kemampuan rasio dan bukan perasaan. Aliran ini meyakini bahwa dengan memberikan pengalaman melalui didikan tertentu kepada anak, maka akan terwujudlah apa yang diinginkan. Yang kedua adalah aliran nativisme. Menurut Zahra Idris, nativisme berasal dari bahasa Latin nativus yang berarti terlahir. Seseorang berkembang berdasarkan pada apa yang dibawanya sejak lahir. Adapun inti ajarannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu dalam ilmu pendidikan. Hal ini disebut pesimisme pedagogis. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pandangan yang ada bersamaannya dengan nativisme adalah aliran naturalisme atau Umar Tirta Raharja. Lahirnya aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau yang mengamati pendidikan. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan sebaiknya diserahkan kepada alam. Oleh karena itu, ciri utama aliran ini adalah bahwa dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak rusak oleh pendidik. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Strand 1871 sampai 1938. Aliran ini semakin banyak dikenal setelah kedua aliran sebelumnya, yakni empirisme dan nativisme, tidak lagi banyak memiliki pengikut. Inti ajaran konvergensi adalah bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Aliran konvergensi dipandang lebih realistis sehingga banyak diikuti oleh para pakar pendidik. Baiklah, saya Ega Mahrifah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, yaitu pembelajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian atau centers de interest, kerja sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Kita lihat yang pertama, pembelajaran alam sekitar. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah peserta didik akan mendapat kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Penjelajahan seseorang dalam menemukan hal-hal baru, baik untuk pengetahuan, olahraga, maupun rekreasi, menjadi program pendidikan alam sekitar dipandang sangat penting.
Pendidikan alam sekitar ini mudah dilaksanakan di segala jenjang pendidikan. Konsekuensinya, dalam persiapan perlu dipikirkan tentang biaya ketika akan diadakan penjelajahan, seperti halnya biaya transportasi, biaya hidup selama penjelajahan, penginapan, dan sebagainya. Kemudian, pengajaran pusat perhatian atau centers de interest. Penemuan adalah Ovide de Crowley pada tahun 1871 sampai 1923. Seorang dokter Prancis mendirikan yayasan untuk anak-anak abnormal yang bertempat di rumahnya pada tahun 1901. Naluri yang perlu didapatkan adalah naluri untuk mempertahankan diri, untuk makan, bermain, dan bekerja dari meniru. Yang menarik pada pendidikan atau pengajaran de Crowley yaitu bahwa anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Kemudian, sekolah kerja. George Kerschensteiner pada tahun 1854 sampai 1932 menulis karangan tentang Arbeitsschule. Ia seorang guru ilmu pasti yang diangkat sebagai inspektur di Munchen. Pada tahun 1898, ia mengembangkan cita-cita pendidikan bagi Kerschensteiner. Tujuan hidup manusia yang tertinggi adalah mengabdi kepada negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa mendatang. Peserta didik bekerja berkelompok sesuai dengan bagian masing-masing sehingga menimbulkan tanggung jawab. Kemudian pengajaran proyek. Proyek pengajaran berarti kegiatan, sedangkan belajar mengandung arti kesempatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin dan sebagainya. Dalam hal ini penting ialah bahwa peserta didik telah aktif memecahkan persoalan, maka wataknya akan terbentuk. Demikian konsep pemikiran W.H. Kilpatrick di dalam pengajaran proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua aliran pokok pendidikan. Yang pertama ada perguruan kebangsaan taman siswa, dan yang kedua adalah ruang pendidikan IMS Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perguruan kebangsaan taman siswa. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ada salah seorang putra Indonesia yang bernama Lima Suwardi Sujaningrat. Dia gemar menulis dengan menggunakan bahasa Belanda yang halus dan mengandung sindiran terhadap pemerintah Belanda yang berjudul Als ik een Nederlander was, yang artinya andai saja saya seorang Belanda. Dari tulisannya yang dianggap tajam oleh pemerintahan Belanda, inilah ia dibuang oleh pemerintah Belanda di negeri Belanda. Dari kecintaannya terhadap pendidikan yang sekaligus merupakan perwujudan cita-citanya, maka fakta 3 Juli 1922 di Yogyakarta didirikanlah suatu taman kanak-kanak yang diberi nama Taman India. Kemudian berkembang lagi dan semakin luas sehingga seluruh lembaganya diberi nama Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Di dalam melaksanakan konsep pendidikannya, Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas merdeka, mengatur dirinya sendiri. Hendaknya setiap peserta didik dapat berkembang menurut kodrat dan bakatnya. Namun, mereka dididik dengan sistem emong atau tur turi handayani. Asas kebudayaan yang dalam hal ini kebudayaan Indonesia sendiri. Asas kerakyatan, pendidikan dan pengajaran harus diberikan kepada seluruh rakyat. Asas kekuatan sendiri atau berdikari. Dengan demikian, segala pembelanjaan ditutup dengan uang pendapatan sendiri. Yang terakhir ada asas berhamba kepada anak. Pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan 2 tahun berikutnya berhasil disusun dasar-dasar taman siswa yang dikenal dengan Pancadharma. Kelima dasar yang dimaksud adalah 1. Kemanusiaan. Harus ada cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kodrat hidup. Termasuk kodrat hidup adalah pembawaan. Yang ketiga, kebangsaan. Tidak boleh bersifat kaufinistik atau menyombongkan kehebatan bangsa sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum manusia. Yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan nasional harus dipelihara. Pendidik harus mengajak peserta didik meresapi jiwa bangsa yang terwujud dalam kebudayaannya. Yang terakhir ada kemerdekaan, kebebasan. Yang kedua, ruang pendidikan INS DKI Tanah. Sebuah sekolah lain timbul sebagai reaksi terhadap pemerintah Hindia Belanda, yaitu INS, Indonesia's Netherlands School, di Kayu Tanah, yaitu suatu kota kecil di dekat Padang Panjang, Sumatera Barat.
Muhammad Syafi'i dengan sekolahnya ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani tegak sendiri, berusaha sendiri, hidup bebas dan tidak tergantung kepada pemerintah. Adapun dasar INS adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menentang intelektualisme, aktif, giat, dan punya daya cipta serta dinamis, memperhatikan bakat dan lingkungan siswa, berpikir secara rasional bukan secara mistik. Perlu juga diketahui bahwa ruang pendidikan INS terdiri atas 4 tingkatan. Yang pertama ada ruang rendah sekolah dasar 7 tahun, yang kedua ruang antara tahun atau sambungan ruang rendah. Siswa tamatan HIS atau cycle tidak langsung dapat diterima pada ruang dewasa, tetapi harus masuk ruang antara lebih dahulu. Yang ketiga ruang dewasa 4 tahun, sambungan ruang antara atau ruang tengah. Dan yang terakhir ada ruang masyarakat 1 tahun. Pada semua tingkatan ruang diberikan 50% mata pelajaran umum dan 50% mata pelajaran kejuruan. Menurut S. Purbakawatja, Muhammad Syafi'i menunjukkan sifatnya sebagai pendidik yang secara demokratis ingin memberikan kesempatan kepada anak tumbuh dan berkembang menurut garis masing-masing. Sistem ini tidak dapat mendapat tanggapan yang diharapkan dari daerah lain karena terlalu banyak menuntut pengorbanan dari pendidikannya. Mereka harus berani hidup sangat sederhana dan mungkin dalam kekurangan. Keuntungan dari pendidikannya hanya dirasakan secara perorangan. Kesimpulan, untuk menilai suatu perkembangan terhadap manusia, kita bisa memandang dari segi empirik, secara eksternal, dan dapat memandang dari bakat yang mereka miliki. Jadi, aliran yang lebih cocok untuk dunia pendidikan adalah aliran konvergensi karena aliran ini mengakui bakat, pembawaan, dan lingkungan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya tanpa suatu halangan apapun. Jadi, aliran ini dipandang lebih realistis, serta dari hal-hal tersebut muncul juga beberapa gerakan-gerakan baru dalam pendidikan seperti yang ada di pembahasan.